Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Reroni Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya senantiasa kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di kesempatan hari ini di 27 Ramadan tanpa terasa 1447 Hijriah kita sudah memasuki detik-detik akhir di Ramadan tahun ini. Kita bermohon juga semoga kita bisa memaksimalkan dan menyempurnakan Ramadan hingga akhir. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita jawab persoalan antum di 0811755606 seperti biasa melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin dan pemirsa Asil TV dimanapun berada. Baik, kita sampaikan untuk antum dan antuna pemirsa Asil TV yang ingin bergabung langsung di 0811755606 untuk memastikan sinyal yang bagus di tempat antum, dan saat menelpon lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau nonaktifkan saja pesawat televisinya agar pertanyaan yang antum sampaikan bisa lebih jelas dan juga jawab bisa lebih dipahami yang disampaikan oleh guru kita nanti. Baik, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan. Izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah ada di layanan WhatsApp kita, dan sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Izin Ustadz kita bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kita tahu bahwa amil zakat di negeri kita ditunjuk oleh seorang khalifah. Pada zaman Nabi pun seperti itu, Ustadz. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini yang tidak mempunyai seorang khalifah, tetapi tetap ada amil zakat yang memungut zakat di setiap masjid-masjid dan juga surau-surau yang ada di negeri kita ini? Apakah mereka termasuk wakil yang ditunjuk juga? Dan apakah mereka juga berhak melakukan hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, mubad. Para fuqaha mengatakan bahwa amil adalah waliul amr atau man yanubu manabahu, yaitu pemimpin kaum muslimin atau penggantinya. Dan itu dilakukan dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan Daulah Islamiyah dari masa ke masa. Dan seperti di Saudi Arabia sekarang, itu negara yang menarik melalui Kementerian Keuangan, ada nama dirjennya Masalihuz Zakah. Itu yang menarik zakat. Dan pegawai negara ini datang ke tempat-tempat perkebunan kurma dan tempat pengembalaan hewan unta dan kambing. Adapun harta perniagaan, mereka langsung memotong atau para pedagang menyetorkan ke kas negara, ke kas Baitul Mal, karena izin usaha mereka tidak akan diperpanjang bila mereka tidak melampirkan laporan pembayaran zakatnya. Nah. Dalam konteks negara kita, ya, tentu negara yang menarik zakat, dan itu sudah dibuatkan undang-undang zakat di tahun 2000-an kalau nggak salah. Ada undang-undang zakat, dan
diberikan wewenangnya langsung oleh presiden kepada badan amil zakat. Ya, mereka bekerja sama dengan Kemenak, Kementerian Agama. Kemudian perizinannya pun harus melalui lembaga Kementerian Agama tadi, Basnas dan Kementerian Keuangan dan Menkumham terutama. Nah. Dan ada yang badan dari negara dinamakan dengan Basnas, ada yang lembaga amil zakat swasta yang mengelola dinamakan dengan LAZ, lembaga amil zakat, mulai dari tingkat, kalau Basnas mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Kalau LAZ biasanya dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi dan nasional. Maka mereka lah yang dinyatakan sebagai amil. Adapun amil-amil yang ditunjuk oleh masjid, dia bukanlah amil yang resmi, tidak sesuai dengan definisi para ahli fikih tadi. Baik. Lalu bagaimana? Mereka adalah wakil dari orang muzaki. Kalau dia ingin menjadi amil juga, dia bisa berinduk ke baik badan amil zakat yang ada di desa dan kelurahan, atau di kecamatan, atau ke lembaga amil zakat yang ada di daerahnya. Ya. Baik. Itu konteks negara kita, wabillahi taufik. Taib. Nah, taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada pertanyaan dari saudara kita untuk amil zakat yang ada di masjid-masjid atau di surau-surau di negeri kita ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, seperti skema yang disampaikan tadi, semoga bisa dipahami untuk yang bertanya dan untuk antum yang barangkali juga ingin bertanya atau punya persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811755606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, apakah tanah atau sawah yang sudah pernah ditawarkan untuk dijual, walaupun sampai saat ini belum laku atau tidak jadi dijual, itu ada zakatnya, Ustadz? Syukron, Ustadz. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Ustadz. Ya. Tanah, sawah tidak ada zakatnya. Tapi kalau dijadikan sebagai barang dagangan, maka akan terkena zakat barang dagangan. Tidak setiap menjual dinamakan berdagang. Nah. Ya, ini penting Anda pahami. Tidak setiap membeli dinamakan berdagang. Ya, Anda beli beras untuk Anda masak, itu bukan berdagang namanya. Anda jual hasil panen beras Anda untuk mendapatkan uang, untuk sewa rumah, untuk kebutuhan sekolah anak, dan lain-lainnya, itu bukan berdagang namanya. Walau Anda membeli dan menjual. Kalau berdagang itu, Anda membeli, tujuannya menjualnya adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Itu yang berdagang. Nah. Ya, ini yang terkena harta zakat, walau statusnya masih dalam bentuk barang. Ya. Nah. Maka dalam ditanyakan tadi, kalau memang Anda pedagang sawah atau dikenal dengan agen properti, beli sawah tujuannya untuk dijual bila harga naik, di tanah kemudian dikapling dan dijual setelah dalam bentuk kaplingan. Ini bila Anda sudah iklankan jual, sudah dibeli dan sudah diiklankan, walau belum laku, ini baru terkena zakat. Tapi kalau menjual sawah, menjual tanah tadi, tujuannya untuk mendapatkan uang, uangnya untuk kebutuhan, baik kebutuhan harian atau kebutuhan mendadak, ya, maka ini bukan barang dagangan dan tidak ada zakat niaga. Tapi bila sudah menjadi uang, laku menjadi uang, Nah. maka bila uangnya setelah 1 tahun semenjak laku belum terpakai, tujuannya umpamanya untuk sekolah anak, qadarullah anak tidak diterima di PTN atau yang kita siapkan dananya untuk ke situ, sehingga dana tadi tidak terpakai dan sudah 1 tahun dan masih 1 nisab,
barulah dizakatkan. Zakatnya zakat uang, bukan zakat barang dagangan, bukan zakat tanah dan sawah. Billahi taufik. Baik. Allah ibarik fiik. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai persoalan ini hamba Allah di Jawa Tengah ya, untuk zakat tanah atau sawah yang disampaikan tadi, jika memang sudah menjadi uang dan ketika sudah sampai nisabnya selama 1 tahun, ini baru berhak dikeluarkan zakatnya, bukan ada zakat seperti yang ditanyakan tadi. Baik, semoga bisa dipahami untuk hamba Allah yang di Jawa Tengah, dan semoga juga menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini yang menyimak kita di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Heroni Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Pak Tri di Pasir Pengaren Ustaz. Ustaz, apakah zakat mal saat menyerahkan kepada yang berhak kita harus menyebutkan bahwa ini zakat mal dari ana atau zakat mal dari fulan atau fulanah? Apakah harus seperti itu Ustaz? Atau kita berikan saja? Naam Ustaz. Bagi muzaki, kewajiban rukun dari zakatnya adalah berniat bahwa dia menyerahkan, niatnya adalah zakat. Naam. Niat zakat tidak mesti harus dilafazkan. Kalau Anda ragu apakah dia mustahik zakat atau tidak, tampak lahirnya iya, dia umpamanya mustahik zakat, kekurangan hidup hari-hariannya, ya umpamanya. Naam. Tampak lahirnya iya, tapi Anda ragu. Nah, dan Anda dengar dia di tempat lain punya rumah juga, punya harta juga. Kalau Anda ragu, perlu Anda katakan, ini adalah zakat saya. Sehingga kalau dia bukan mustahik, dia tidak halal menerimanya. Baik. Tapi kalau Anda sudah yakin karena dia tetangga dekat dan dia Anda tahu tidak punya aset lain atau kerabat yang Anda tahu uang keluar masuk hidupnya, biaya hidupnya, langsung Anda berikan tanpa Anda sebutkan zakat pun sah. Yang penting niat Anda, di hati Anda mengeluarkannya sebagai zakat. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya mengenai penyerahan zakat mal ya kepada yang berhak, dan ini sudah sampaikan Ustaz seperti yang antum tanyakan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang bertanya, apalagi untuk kita yang saat ini sedang menyimak program ini. Semoga menjadi ilmu untuk kita bersama untuk bisa diamalkan juga jika punya persoalan yang sama seperti yang sudah ditanyakan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Adi di Sumatera Barat. Ustaz mau bertanya, ketika seseorang memiliki pekerjaan yang sulit, ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan sulit, apakah boleh membuka jasa teman untuk jalan dan teman menunggu pasien di rumah sakit? Apakah boleh juga diiklankan di media sosialnya, dan jika ada pelanggan ataupun customer, apakah uang yang dihasilkan dari hal tersebut halal Ustaz? Syukron Ustaz. Tidak paham saya, ulangi. Ketika seseorang sulit dan tidak mempunyai pekerjaan, apakah boleh membuka jasa teman untuk jalan dan teman... Apa teman untuk jalan itu? Tidak disampaikan Ustaz. Teman untuk jalan dan teman... Jasa teman untuk jalan itu saya tidak paham. Teman untuk penunggu pasien juga Ustaz. Pasien di rumah sakit. Jasa teman jalan penunggu pasien, apa maksudnya? Dan penunggu pasien Ustaz. Jadi selain teman jalan dan jasa penunggu pasien juga. Teman jalan, saya tidak terbayang. Nah Ustaz. Minta dia bertanya lagi. Baik, untuk Adi ya yang di Sumbar bisa langsung menelpon di 081175500606 untuk lebih jelasnya pertanyaan yang antum sampaikan, dan juga jawaban nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu telepon juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, pada Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun lalu jumlah harta saya sebanyak 500 juta Ustaz. Sudah dikeluarkan zakatnya, dan pada Ramadan tahun ini harta saya menjadi 540 juta, bertambah 40 juta dalam setahun. Untuk zakat mal tahun ini, jumlah harta yang dikeluarkan apakah
540 juga atau 500 saja Ustadz? Karena pertambahannya belum satu nisab dalam setahun. Jazakallah khair Ustadz, hamba Allah di Jambi. Ya. Kalau Anda bisa memastikan yang 40 juta tadi masuknya kapan dan setahunnya kapan, silahkan. Tapi kalau yang lebih aman dan nyamannya, satuin aja haul zakatnya. Tadi di 20 Ramadan, ya udah di setiap 20 Ramadan, berapa saldo uang Anda, apakah 540, apakah 1.050.000, ataukah 300 juta, langsung saja di zakat. Ya. Kalau Anda lelah. Karena yang 40 juta itu bukan satu hari mungkin Anda dapatkan. Nah, Mungkin dalam sehari dapat 5 juta, 3 hari lagi dapat 3 juta. Tentu setiap harinya baru 1 tahun, kan capek Anda jadinya. Kalau dapat dalam 30 kali, berarti dalam setahun itu Anda berzakat 31 kali. Satu di 20 Ramadan, kemudian yang 30-nya hitunglah tadi. nah. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita di Jambi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz tadi dan tentunya juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seorang mahasiswa atau mahasiswi ketika meminta tanda tangan dari bimbingan skripsi oleh dosen pembimbing, bolehkah membawa hadiah dan kue saat meminta tanda tangan tersebut? Nah, Ustaz. Tidak boleh bawa kue. Nah. Baik. Syukran jazakallah khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita tadi. Saat bimbing skripsi ataupun dengan dosen pembimbing saat minta tanda tangan ini tidak dibolehkan ya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Nenek saya sudah berumur 90 tahun. Fisiknya sudah sangat renta. Berdiri susah, harus dibantu dengan alat bantu. Dan pendengarannya juga sudah tidak baik Ustadz. Ingatannya juga kadang bolak-balik. Kadang ingat, kadang lupa. Bagaimana hukumnya Ustadz? Maaf, ini kotorannya misal tercecer atau kurang bersih. Termasuk najiskah? Dan apakah beliau sudah bukan termasuk mukallaf lagi Ustaz? Nah. Kalau mukallaf dan tidaknya, lihat lebih banyaknya pikun atau lebih banyak sadarnya. Kalau lebih banyak sadarnya, berarti dia masih sadar, masih mukallaf, masih wajib puasa, salat dan seterusnya. Adapun kotoran manusia, ya itu adalah najis. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada ibu ataupun saudara kita yang bertanya. Untuk orang tua ataupun nenek yang sudah renta, ini mudah-mudahan menjadi perhatian untuk bersama dan tentunya bisa dipahami dari jawaban guru kita tadi dan ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah boleh dalam mengikuti aturan pemerintah itu pilih-pilih hanya mengikuti aturan yang menguntungkan saja Ustadz? Contoh dalam membayarkan gaji karyawan tidak mengikuti aturan pemerintah terkait metode penggajiannya. Namun membuat aturan penggajian sendiri berdasarkan akad yang dibuat sendiri yang cenderung menguntungkan si pembuat aturan penggajian di perusahaan tersebut dan merugikan yang digaji. Apakah hal ini termasuk menzolimi orang lain atau hak orang lain Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Dalam peraturan pemerintah tidak Anda ikutin, tentu ada konsekuensi sanksinya dari negara yang mengelola tersebut. Dan bila itu berakibat terzaliminya karyawan Anda, tentu Anda akan bayar nanti di akhirat dengan mereka. Kecuali Anda mengatakan aturan pemerintah gaji UMR kalian sekian. Tapi kami hanya menggaji kalian di bawah UMR. Kalau mau silahkan. Itu tidak mengapa dengan mereka. Tetapi dengan pemerintah tentu akan ada sanksi. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya ini bisa memahami
dari jawaban Ustadz, dan ini menjadi ilmu dan perhatian juga untuk kita bersama yang menyimak di hari ini. Semoga ini bisa menjadi lebih baik untuk antum yang punya persoalan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan. Mau bertanya Ustadz, apakah boleh jika melaksanakan pelaksanaan hewan kurban, ini mengenai kurban Ustadz, di mana dalam satu kelompok berbeda-beda dalam membayar? Ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000, dan bahkan ada yang di bawah itu Ustadz. Dan pembagian daging kurbannya dibagi sama rata saat itu. Apakah boleh seperti ini Ustadz? Bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik Ustadz. Selagi jumlahnya 7 orang dan yang membayar lebih pun ikhlas, tidak ada masalah. Tapi lebih dari 7 orang tidak sah. Taib. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya di Sumatera Barat ini ya, hamba Allah di Sumatera Barat bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita sampaikan untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 0811-755-0606 dan memastikan sinyal yang bagus. Juga lebih fokus ke pesawat telepon antum untuk yang bertanya langsung melalui telepon. Agar pertanyaan yang antum sampaikan bisa lebih jelas dan dipahami, jawabannya akan disampaikan nanti oleh Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum bekerja di spa atau salon yang menyediakan juga pelanggan laki-laki, tapi di sana ada karyawan perempuannya juga Ustadz? Apakah halal gaji yang kami terima saat bekerja di sana? Nah Ustadz. Anda bila bekerja di spa dan bila ada pelanggan Anda laki-laki tentu akan menyentuh dan seterusnya. Maka ketika itu Anda berdosa dan gajinya tidak halal. Kalau Anda hanya mengatakan, saya hanya mau menerima pelanggan yang perempuan saja, ya, dan aurat antara perempuan dengan perempuan, yaitu antara lutut dan pusar, hanya di luar itu saja, maka hukum asalnya tidak ada masalah. Billahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bolehkah di suatu daerah ada kebijakan ketika catin atau calon pengantin ingin menikah disyaratkan untuk memberikan bibit pohon yang untuk ditanam dengan alasan untuk go green dari sebuah daerah tersebut. Ini menjadi syarat wajib bagi calon pengantin yang ingin menikah. Bahkan bibit ini diserahkan terlebih dahulu sebelum berkas-berkas pernikahan disetujui atau diurus oleh pihak terkait. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam, bila itu kebijakan suatu daerah, suatu tempat dengan melihat kemaslahatan, hukum asalnya tidak ada masalah, tapi janganlah memberatkan. Ya. Nah. Ada bibit gratis dibawain dari rumah, di steknya bawa udah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya untuk hal yang disampaikan tadi untuk catin yang ingin menikah dan semacamnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz, apa hukum menyembelih hewan dam haji tamattu disembelih di tanah air tapi waktunya tetap sesuai Ustadz? Syukron Ustadz. Hamba Allah di Jawa Tengah lagi. Yang dinamakan dengan dam menyembelih untuk dagingnya diberikan kepada fuqara al-haram, orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Dan penyembelihannya di tanah haram. Nah. Indonesia bukan dam namanya, itu sembelihan biasa. Baik, syukron untuk jawaban. Mudah-mudahan di antum yang bertanya di Jawa Tengah, hamba Allah di Jawa Tengah bisa memahami dari jawaban guru kita tadi. Dan sesuai yang disampaikan bahwa hal ini termasuk yang tidak dibolehkan karena ini sudah ada hukumnya sesuai dengan syariat kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sumatera Barat lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, apakah membeli dagangan pedagang kecil tanpa menawar kita sudah termasuk bersedekah Ustadz? Syukron Ustadz. Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmat
pada orang yang kalau menjual baik hati, kalau membeli baik hati. Nah, Bagian dari membeli baik hati, Anda tidak menawarnya. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai saat jual beli tidak menawar, ya mudah-mudahan ini termasuk Anda pembeli atau penjual yang baik hati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang sangat gampang sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sumatera Barat kembali. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, Ana punya usaha kue dan catering Ustadz. Bolehkah di laman medsos Ana cantumkan tempat pelanggan melihat apa yang Ana produksi, mencantumkan tidak memproduksi atau tidak melayani kue ataupun catering untuk ulang tahun kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh, tidak masalah. Nah, Kalau untuk ulang tahun, kalau yang dipesannya adalah yang umum, nasi, sayur, kemasannya nggak ada masalah. Atau camilan yang biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau dia ada pesanan kue dengan angka umurnya, dengan bertabur lilin, ini yang tidak boleh. Wabillahi taufiq. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari hamba Allah Sumatera Barat yang mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang punya usaha kue ataupun catering. Dan seperti yang disampaikan guru kita tadi untuk yang ulang tahun ini, jika yang dipesan hal-hal yang disampaikan tadi insya Allah tidak masalah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari Lampung Ustadz, hamba Allah di Lampung. Ustadz, apakah boleh karyawan itu menerima zakat mal dari perusahaan tempatnya bekerja? Lalu apakah ada kriteria khusus penerima zakat mal tersebut? Syukron Ustaz. Bila statusnya mustahik, dia memang digaji normal. Akan tetapi kebutuhan dia hidup hari-harinya besar karena memang jumlah anggota keluarganya banyak. Ya, atau ada yang berkebutuhan khusus. Sehingga biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari gajinya. Bagi dia, kalau perusahaan yang memberikan zakat kepadanya, halal dia terima. Adapun karyawan yang gajinya UMR, kebutuhannya tidak ada kebutuhan khusus. Semuanya normal-normal saja, dan gajinya pun berlebih untuk kesehariannya. Maka haram dia menerima zakat. Dan bila dia terima, dia berdosa karena dia bukan mustahik. Dan owner perusahaan yang memberikan zakat ke mereka, zakatnya tidak sah. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk antum yang bertanya dari Lampung ya, untuk karyawan yang boleh menerima zakat mal dari perusahaan tempat beliau atau yang bertanya ini bekerja. Semoga bisa dipahami dan ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau tahu Ustadz, apakah memang ada saham syariah Ustadz? Dan apakah ini bebas atau bersih dari riba? Jika ada, bagaimana aturannya jika ingin ikut menginvestasi atau ikut saham seperti ini Ustadz? Syukron Ustadz. Dari Sumatera Barat lagi. Nah Ustadz. Ada. Ya. Nah. Kami membangun SCF Securities Crowdfunding. Ada kebutuhan perusahaan UMKM itu bentuknya adalah dengan saham, ada yang bentuknya dengan proyek. Kalau dengan saham, kami mensyaratkan lembaga yang membutuhkan dana tidak ada unsur haram dalam usaha pekerjaannya. Kemudian laporan keuangannya tidak ada menunjukkan pinjaman perusahaan ke lembaga ribawi. Dan tidak perusahaan itu menempatkan dananya di bank konvensional, ya. Dan perusahaannya ya diperkirakan bagus jalannya dengan melihat laporan keuangan 2 tahun belakangan. Bila memenuhi kriteria ini, kami listingkan, silahkan kaum muslimin yang ingin membeli sahamnya, mereka membeli sahamnya di sana, dan semuanya dilakukan dengan cara menggunakan platform digital. Bisa Anda tinggal lihat di
platformnya, di websitenya, dan ikuti investasi di sana. Dan alhamdulillah ada lebih 8.000 investor. Dan dana investor yang sudah berputar lebih dari 200 miliar rupiah. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita mengenai adakah saham syariah yang bebas riba. Dan insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi ada, dan kita bisa cari dan lihat di platform yang sudah disediakan juga. Dan seperti keterangan guru kita tadi ada lebih dari 8.000 ya kalau saya tidak salah, dan lebih 200 miliar yang sudah berjalan dana atau berputar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan untuk antum yang ingin ikut boleh saja dan boleh di searching di platformnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari 081175500606. Untuk antum yang punya pertanyaan langsung silahkan ke nomor telepon yang sama dengan telepon WhatsApp dengan memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saat menyimak khutbah Jumat di Ramadan ini Ustadz, ketika khatibnya memberikan khutbah tentang isinya nuzul Quran dan juga Maulud Nabi dan perayaan-perayaan lainnya yang tidak disyariatkan oleh agama kita, apakah kita boleh terus menyimak Ustadz? Atau kita pura-pura tidur saja? Syukron Ustadz. Wallahu alam, sebaiknya tanyakan ke Ustadz yang lain. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan semoga saudara kita ini bisa mengajukan pertanyaan ke asatidz yang lainnya. Semoga bisa dipahami untuk antum yang bertanya. Baik, kita cukupkan sepertinya sampai di sini, dan itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan Ustadz. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Wani wa khawati, masih ada 2 atau 3 hari ke depan, hari-hari yang mulia. Bila di awal, di pertengahan kita belum maksimal, masih ada kesempatan untuk meraih keampunan dari Allah dan surga Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dari jawaban-jawaban pertanyaan antum mudah-mudahan bisa dipahami dan juga tentunya menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya menyimak di hari ini para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Dan seperti yang dinasihatkan di akhir oleh guru kita bahwa masih ada tersisa beberapa hari lagi Ramadan di 1447 Hijriah ini, karena ini adalah hari yang ke-27, kita bisa maksimalkan hendaknya Ramadan sampai di akhir, bersemangat terus untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya dan bisa menerima piagam ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Itu harapan kita bersama, dan tidak ada jaminan juga kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga kita dipanjangkan umur dan usia dan memperoleh kesempatan juga kemudahan untuk bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun
kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idznillah azza wajal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.